Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihda Abdul Hadi, NPM 230110180 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad PSDKU di Pangandaran. Dalam kesempatan kali ini, alhamdulillah saya mendapatkan tugas ujian akhir matkul rancangan percobaan atau yang biasa mahasiswa singkat matkul rancob. Dan pada kesempatan kali ini saya membawakan judul rancangan acak kelompok atau yang biasa disingkat RAK pada pengaruh jenis umpan terhadap hasil tangkapan pancing dasar. Dan selanjutnya, di sini ada beberapa poin yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Di antaranya ada pendahuluan, tabel pengamatan, lalu perhitungan, tabel ANOVA, hipotesis, dan di akhir ada kesimpulan. Oke, selanjutnya kita ke pendahuluan terlebih dahulu. Nah, di pendahuluan ini ada apa sih? Terdapat apa saja di dalam pendahuluan ini? Nah, di dalam pendahuluan ini ada tujuan kenapa penelitian ini dilakukan. Nah, kita tahu pengetahuan tentang efektivitas penggunaan umpan pada alat pancing merupakan hal penting dalam upaya mengoptimalkan hasil tangkapan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh jenis umpan pancing dasar terhadap hasil tangkapan. Dan juga bukan hanya untuk mempelajari, juga untuk mengidentifikasi jenis ikan yang tertangkap selama penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan model rancangan acak kelompok atau RAK. Kelompok dalam penelitian ini adalah periode waktu penangkapan ikan, sedangkan perlakuannya adalah jenis umpan. Di sini pada penelitian ini menggunakan umpan berupa cumi-cumi atau Loligo SP, ikan layang atau Decapterus SP, ikan teri atau Stolepharus SP, dan gurita atau Octopoda SP. Oke, next selanjutnya. Nah, di sini ada tabel pengamatan. Seperti yang saya sudah bilang tadi di slide sebelumnya atau di pendahuluan, kelompok di sini berupa periode waktu penangkapan ikan. Bisa dilihat oleh kawan-kawan semua. Nah, dan perlakuannya berupa jenis umpan. Nah, di sini ada cumi-cumi, ikan layang, teri, dan gurita. Dan pada penelitian kali ini, ada 4 periode waktu penangkapan. Yang pertama, dari jam 7 sampai jam 9. Pada periode kedua, dari jam 9 sampai jam 11. Dan periode ketiga, dari jam 12 sampai jam 14. Dan pada periode keempat, dari jam 14 sampai jam 16. Dan dari setiap periode itu, si peneliti ini menggunakan jumlah jenis umpan yang berbeda-beda. Contohnya nih, di periode pertama
di jam 7 sampai jam 9 ini menggunakan 15 cumi-cumi, menggunakan 8 ikan layang, menggunakan 5 ikan teri dan gurita. Dan periode selanjutnya juga menggunakan jumlah jenis perlakuan umpan yang berbeda-beda. Dan kalau kita total, di sini penelitian menghabiskan sekitar 92 umpan yang terdiri dari 41 cumi-cumi, 24 ikan layang-layang, 16 ikan teri, dan 11 gurita. Oke, mungkin sekian ya penjelasan tabel pengamatan. Mungkin akan kita lanjut ke perhitungan. Oke, selanjutnya ada perhitungan. Sebelum dimasukkan ke dalam tabel ANOVA, si peneliti menghitung terlebih dahulu hasil dari pengamatan yang dilakukan. Nah, di sini ada FK, JKT, JKP, JKK, dan JKG. FK yaitu faktor koreksi. FK sama dengan total semua dibagi banyak kelompok kali banyak perlakuan. Lalu selanjutnya ada JKT, jumlah kuadrat total. JKT sama dengan seluruh hasil dipangkatkan 2 dikurangi FK. Nah, dikurangi faktor koreksi. Nah, di sini hasilnya 207. Selanjutnya ada JKP, jumlah kuadrat perlakuan. JKP sama dengan jumlah perlakuan dibagi banyaknya kelompok dikurangi FK. Nah, di sini semua dipangkat 2. 41 pangkat 2, 24 pangkat 2, 16 pangkat 2, 11 pangkat 2. Bagi 4 kurangi 529. 525 dari mana 529 ini? Yaitu faktor koreksi. Hasil pembagian dari faktor koreksi ini. Hasilnya 129,5. Selanjutnya ada JKK atau jumlah kuadrat kelompok. JKK menggunakan rumus jumlah kelompok dibagi banyaknya perlakuan dikurangi FK. Nah, selanjutnya ada JKG, jumlah kuadrat galat. JKG menggunakan rumus JKT dikurangi JKP dikurangi JKK. Nah, di sini dikurangi JKP lalu dikurangi JKK. Itu adalah rumus jumlah kuadrat galat. Oke, selanjutnya ada tabel ANOVA. Nah, tabel ANOVA ini merupakan hasil dari perhitungan hasil pengamatan si peneliti tadi. Nah, di sini ada
DB, JK, KT, F hitung, F tabel, dan F tabel lagi nih, satu lagi. Nah, JK di sini ada 100, JK perlakuan ada 129,5, KT 43,117, F hit 14,94 sekian, F tabel 3,86, dan F tabel satu lagi 6,99. Nah, mungkin bisa teman-teman lihat nih, daripada saya sebutin kan udah ada nih di sini di slide-nya. Bisa kalian teman-teman lihat ya. Oke, selanjutnya kita ke hipotesis. Di sini pada penelitian kali ini si peneliti menggunakan hipotesis yang menggunakan hipotesis dasar H0 adalah N sama dengan 0, Y sama dengan 1,25 titik R, yang berarti secara statistik tidak terdapat pengaruh adanya perbedaan perlakuan. Sedangkan hipotesis tandingan H1 adalah sorry teman-teman, saya kurang sehat ya, sekarang lagi ngalamin flu, batuk. Nah, kita lanjutin, di mana cara statistik terdapat pengaruh adanya perbedaan perlakuan. Nah, selanjutnya kesimpulan. Perbedaan penggunaan jenis umpan yaitu cumi-cumi, Loligo sp, ikan layang atau Decapterus sp, ikan teri, Stolebhorus sp, dan Gurita Octopoda sp, serta periode waktu penangkapan ikan. Dari periode 1 jam 7 sampai jam 9, periode 2 jam 9 sampai jam 11, periode 3 jam 12 sampai jam 14.00, dan periode 4 jam 14.00 sampai jam 16.00. Berpengaruh sangat nyata dan terhadap hasil tangkapan ikan dengan pancing dasar. Umpan yang menghasilkan tangkapan terbaik adalah cumi-cumi, kemudian diikuti oleh ikan layang. Dan waktu periode operasi penangkapan ikan terbaik adalah periode ke-1 jam 7 sampai jam 9, dan diikuti oleh periode ke-4 jam 14.00 sampai jam 16.00. Komposisi hasil tangkapan ikan yang diperoleh selama penelitian terdiri dari 11 famili, 14 genus, dan 21 spesies dengan jumlah total individu ikan sebanyak 92 ekor. Oke, mungkin teman-teman sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila tadi terganggu oleh batuk saya, karena ya saya jujur keadaan badan saya sekarang kurang fit. Tapi ya gimana lagi, karena ini emang udah tugas saya, ya saya harus mengerjakannya dengan sepenuh hati. Mau gak mau saya harus mengerjakan tugas ini. Mohon maaf bila banyak salah kata atau ucapan-ucapan yang tidak dimengerti oleh teman-teman sekalian. Mohon dimaklum karena saya juga masih tahap belajar. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.